Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kembali lagi bersama saya Mare di channelnya Mare yang membahas tentang dunia perbengkelan ya. Oke, kali ini kita kedatangan Honda Mobilio. Ini sebenarnya keluhannya banyak ya, pekerjaannya banyak. Jadi yang mau saya bahas kali ini adalah tentang karet support ya, karet support shockbreaker. Bisa dilihat di sini adalah karet support ya, atas, yang bawah ada di dalam sini. Nah, ini ada space yang sangat tinggi ya. Nah, ini itu biasanya yang rusak adalah karet supportnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kerusakan ini tidak dapat diprediksi ya, karena mungkin karena mobilnya sudah berusia, jadi ini harus dilakukan segera pergantian karet support shockbreaker. Kenapa harus diganti? Karena nanti ketika berkendara akan terjadi, apalagi di kecepatan tinggi, mungkin mobilnya bisa getar, setirnya getar. Nah, itu berbahaya ya, makanya kita harus melakukan penggantian karet support ini. Adapun untuk cara penggantiannya nanti akan kita bahas. Untuk penggantiannya kita harus bongkar apa aja dulu dan berapa estimasi biaya spare partnya. Oke, untuk yang pertama harus kita lakukan untuk penggantian karet support shockbreaker ya, kita harus tentu saja harus mengganjal si mobilnya dulu ya, karena ini harus dinaikkan dulu karena kita mau buka shockbreaker, makanya kita harus buka dulu ini ya. Bisa tinggal ini. Nah, terus kita juga harus ganjal juga pakai dongkrak seperti ini, supaya nanti ketika menurunkan shockbreaker ini tidak menjuntai ke bawah ya. Takutnya kalau ada kabel ABS-nya nanti kita nggak sengaja memutuskan kabel ABS. Oke, mari kita lanjut ke pembongkarannya. Kita harus buka dulu baut ini ya. Yang pasti sebelum ganti karet support, kalian harus bisa lihat dulu space dulu antara support yang atas sama yang bawah. Kalau terjadi kerenggangan seperti ini, sudah pasti didiagnosa yang rusak adalah karet supportnya. Ini jangan video panjang. Oke, setelah terbuka seperti ini, yang ini abaikan dulu karena nggak bakalan jatuh, karena kita tadi sudah mengganjal di bawahnya. Terus yang harus kita lakukan, kita harus buka bautnya. Terus kita harus buka lepas juga dudukan selang rem. Enaknya sih pakai impact ya, karena kalau di rumah kan kita terbatas kunci-kuncinya, jadi kita gunakan kunci yang ada aja ya, yang penting tidak membuat bautnya selek. Oke, sudah seperti ini, kita buka juga murling stabil. Ini juga enaknya pakai impact coy, karena kalau pakai impact itu bisa cepat, karena ini tutorial untuk perbaikannya, penggantian di rumah, jadi kita menggunakan alat seadanya, karena belum tentu kalian bisa punya impact. Nah, sudah seperti ini, udah dilepas. Ini turunkan sedikit.
Oke, sudah murnya jangan lupa simpan di sini. Lalu kita lepas mur soknya. Ada 2 ya. Sudah seperti ini. Kita tinggal lepas aja shock breakernya. Oke. Perbedaan. Nah ini ya sudah bisa kita lihat si karet support ini sudah, kalau kasih mata nggak terlihat ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang baru kita ganti dengan orisinilnya, ini harganya kalau ori sekitar 2,5 atau 300, tergantung kalian ada di kota mana ya, karena nggak selalu sama untuk harganya. Ini kita ganti pakai gunakan yang oris. Ini tinggal lepas aja. Oke. Bisa kita lihat dibandingkan kalau di kamera mungkin tidak terlalu terlihat ya. Kalau secara aktual ini tingginya sudah jauh beda. Ya kayak mas rata ya mak ya. Nah ini ya, jadi kita kalau sudah terlihat kita bersihkan dulu. Sok. Sebelum penggantian yang baru ya, ini dibersihkan dulu. Sudah cukup bersih ya. Nanti kalau bersihnya nanti kita akan mencuci. Terus jangan lupa juga cek juga ini laharnya ya, lahar supportnya. Kalau rusak ya sekalian ganti karet supportnya. Karena kan ini masih bagus, jadi kita gunakan langsung ganti saja. Jangan lupa kita kasih grease. Jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit, tapi pas ya, cukup. Ini fungsinya supaya nanti ketika dipasang tidak ada bunyi kreket. Kita pasang seperti ini. Jika sudah ini sudah pas, sudah bisa langsung dipasang. Oke, kita tahap ke pemasangan. Ini sudah bisa, guys. Sudah dipasang bautnya, kita pasang yang atas dulu. Yang atas sudah bisa, sudah dikencangkan, bisa dilihat ini perbedaannya sekarang dia sudah rapat ya, dikit-dikit. Nah, ini sama sasis ini dia sudah rapat. Kalau tadi kan dia renggang sekitar 1 cm. Sekarang kita kencangkan yang bawah. Pasang mur. Stabil. Stabil, dipasang lagi ya. Ini baut-baut penyangga
selang rem kita pasang juga. Sudah, ini kita turun, kita simpan. Beres. Oke, alhamdulillah sekarang untuk tutorial penggantian subwoofernya sudah beres. Kita lihat ini tadi sudah ini sudah rapat ya. Kalau tadi kan itu ada space sekitar 1 cm antara support atas sama sasis. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Kalau mau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.